saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat masa kampanye. Dan kebetulan 21 Januari nanti akan mulai rapat umum atau kampanye terbuka. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang dengan Koordif Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, Mas Nurholik. Apa kabar, Mas? Baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah, sehat nih ya, sedang padat-padatnya di Bawaslu. Ya. Pengawasannya lebih sehat, kan? Alhamdulillah, sehat nih. Mas, ini yang mau saya tanyakan. Kita kan memang udah masuk masa kampanye. Cuma masyarakat yang lebih gongnya di masyarakat itu adalah nanti waktu rapat umum itu kampanye terbuka, dan masyarakat kan banyak yang langsung terjun ke lapangan seperti itu. Ini kan kadang masyarakat masih bingung apa sih yang boleh, apa yang enggak, karena masyarakat kan anggap aja kampanye itu bagi mereka adalah euforia karena memang menyambut pesta rakyat. Sebenarnya kalau dari Bawaslu sendiri ini bagaimana? Oke, saya ingin mengawalinya dari pemahaman dan pengertian yang paling mendasar soal kampanye, supaya nanti masyarakat dan seluruh pemirsa Kompas TV paham betul ya soal apa sih esensi dari kampanye itu. Kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kampanye ini sebenarnya adalah ada nuansa, ada semangat pendidikan politik. Jadi tidak sekedar harus dipahami sebagai upaya untuk mencari suara, tidak boleh. Tidak hanya mengenalkan ini aja. Tidak boleh hanya dipahami sekedar mengkonversi ajakan untuk memilih di 14 Februari, tapi semangatnya kampanye itu sebenarnya ada pendidikan politik kepada masyarakat soal penggunaan hak pilih, soal tidak boleh golput, soal dan macam-macam lah soal. Inilah yang kemudian kadang dilupakan oleh masyarakat, termasuk juga oleh peserta pemilu. Jadi kampanye hanya dimaknai untuk ajakan hadir ke TPS tanggal 14 Februari untuk mencoblos. Lupa coblos ini, itu iya. Tapi sebenarnya semangat edukasi pendidikan politik itu harus dipahamkan kepada masyarakat. Kemudian berikutnya yang harus kita pahamkan bersama, metode kampanye itu sebenarnya ada 9, Mbak Lia. Ada 9 metode kampanye yang oleh Undang-Undang 7 beberapa diantaranya ada misalnya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian rapat umum, iklan kampanye, dan kegiatan lainnya. Nah, sesuai dengan ketentuan waktu yang ada, kalau dalam PKPU itu diatur dalam PKPU 15, yang terakhir diubah dengan PKPU 20, waktunya ini diatur. Udah terschedule. Ya, ada schedule-nya ya. Nah, untuk dari 9 metode kampanye yang ada, yang baru boleh dilakukan mulai 21 Januari tadi. Besok minggu nih berarti. Tadi sudah disebut oleh Mbak Lia ya. Itu rapat umum dan iklan kampanye. Tapi selebihnya itu sudah dimulai gongnya itu sejak 28 November. Jadi memang untuk rapat umum atau masyarakat sering menyebut dengan istilah kampanye terbuka. Itu yang ramai itu biasanya. Iya, yang ramai ya. Itu dimulai tanggal 21 Januari. Dan ini berlangsungnya ya hanya 21 hari ya, sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang kapan? Sampai terakhir di tanggal 10 Februari. Jadi tanggal 11, 12, 13 inilah masa tenang. 3 hari ini ya, 3. Jadi kalau tadi ditanyakan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, Undang-undang memberikan garis-garis yang tegas soal ketentuan kampanye. Bukan hanya di rapat umum sebenarnya, tapi dari semua kampanye yang tadi saya sebutkan. Yang dari November itu. Mas, ya. Sekarang kan sudah ada ya pemasangan alat peraga di mana-mana kan banyak baliho. Itu memang sudah waktunya diperbolehkan. Kemudian pertemuan terbatas, ada yang hadir dari pasar ke pasar, itu kan sering mungkin liputan kayak gitu juga ya. Itu memang sudah boleh. Nah, yang tidak boleh dilakukan dari seluruh kegiatan kampanye termasuk rapat umum itu apa? Itu diatur dalam pasal 280 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa diantaranya yang dilarang, yang tidak diperkenankan adalah misalnya pada saat kampanye ada yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ada kampanye terbuka, rapat umum, orasinya mempersoalkan ideologi negara, itu jelas tidak diperkenankan. Bahkan itu ancamannya itu pidana itu. Sanksinya pidana. Pidana itu pidana.
pidana pemilu. Terus kemudian tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh tidak boleh melibatkan orang yang bahasanya gini, tidak boleh melibatkan kegiatan kampanye, tidak boleh melibatkan orang yang belum punya hak pilih. Anak-anak, nah tidak tapi boleh. kalau ngajak anak nggak boleh juga nggak ya? boleh, nggak boleh. Itu terus kita lakukan. Saya alasannya di rumah sepi nggak ada yang jaga, nggak boleh. Nah, terus beberapa di antaranya juga tidak boleh di ayat 2 melibatkan pejabat negara dalam artian misalnya ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan dan jajaran pemegang kekuasaan yudikatif, hakim agung dan seterusnya itu tidak boleh. Terus ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lain sebagainya itu tidak boleh. Jadi memang meskipun sudah dimulai, tapi kami berharap ya rambu-rambu yang kemudian diberikan oleh undang-undang dilakukan secara tertib. Sekali lagi, masyarakat peserta pemilu harus paham ada semangat edukasi pendidikan politik, jangan hanya memahami kampanye itu sebagai satu instrumen untuk mendapatkan suara pada 2024 nanti. Kalau pesertanya kan oya-oyaan berebut suara, Mas ya. Tapi kalau pemirsa maupun masyarakat kan paling tahunya sosialisasinya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau ada yang masuk ke rumah bawa sembako gitu? Oh, kalau itu nggak boleh. Jadi kalau masuk ke rumah itu namanya istilahnya itu adalah pertemuan tatap muka. Ya. Jadi hadir ke rumah-rumah membawa kalender, kemudian stiker, mug, terus itu istilahnya bahan kampanye itu. Ya, itu boleh. Ini ada foto sosok itu di kalender. Tapi kalau hadir ke rumah-rumah termasuk misalnya hadir dari pasar ke pasar memberikan sembako jelas tidak boleh. Itu ada larangan termasuk diatur di ketentuan pasal 280, nanti ketentuan pidananya ada di 521. Jadi 523 mohon maaf. Jadi itu istilahnya yang kemudian disebut sebagai politik uang. Nah, itu karena kan iya, karena politik uang itu memberikan bahkan menjanjikan saja tidak boleh ya. Jadi memberikan materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih. Jadi misalnya Mbak Lia sebagai peserta pemilu hadir ke rumah saya ngasih saya sembako. Mas Solek, ini tak kasih sembako. Ada gambarnya saya nih. Enggak, gini. Mas Solek, ini tak kasih sembako, besok nggak usah nyoblos ya. Oh, ngajak golput. Iya. Itu juga namanya politik uang itu. Jadi bukan hanya Mas Solek misalnya ini tak kasih ini besok nyoblos. Bukan hanya sekedar itu. Meminta untuk tidak nyoblos. Memilih. Untuk tidak memilih. Golput itu bisa di pidana. Jadi memang ada rambu-rambunya yang dimungkinkan itu adalah diperbolehkan itu adalah pada saat pertemuan terbatas tatap muka itu pemberian konsumsi makan, tapi ada batasannya tidak lebih dari 100.000 misalnya, dan itu tidak boleh diuangkan. Jadi misalnya hadir pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, terus diberikan snack, minuman ya boleh itu, boleh ada batasan. Iya, kira-kira begitu, Pak. Kita akan bahas lagi lebih lengkap usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu do and don't, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye. Dan narasumber kita kali ini adalah Mas Nurholik dari Bawaslu Jawa Tengah. Mas, tadi disampaikan bahwa mengajak golput pun itu juga termasuk pelanggaran. Emang nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan sampai lupa ya, besok tanggal 14 Februari tetap nyoblos. Tunjukkan kasih sayangmu di 14 Februari pemilu dengan kasih mencoblos. sayang. Pemilu kasih sayang. Karena pas Valentine ya, Mas. Mas, berarti kalau misalkan tadi diumpamakan Mas Nurholik, kalau misalkan ada peserta pemilu yang datang, kemudian ngajaknya bukan memilih personal, tapi malah golput, itu ngajak golput, itu juga kena juga. Iya, itu tidak diperkenankan. Jadi politik uang itu yang disebut politik uang atau populernya money politik ya, itu bukan hanya sekedar memberikan uang untuk ngajak memilih peserta pemilu tertentu atau partai tertentu, tapi memberikan uang kepada pemilih dengan mengajak untuk tidak memilih itu juga tidak diperkenankan. Nah, ini yang saya kira masyarakat juga harus paham soal itu. Termasuk juga
peserta pemilu. Iya. Gitu. Untuk selama masa kampanye waktu November sampai saat ini, sudah ada nggak kejadian-kejadian yang ditangani terkait penindakan? Oke. Jadi kalau ditanya soal itu saya harus cerita mulai dari core bisnisnya Bawaslu itu apa dulu. Nah, itu kan supaya masyarakat paham. Jadi core bisnis Bawaslu sebenarnya hanya ada 2. Pencegahan itu dimana sekaligus pengawasan dan penindakan. Kemudian pencegahan ini ya melakukan kegiatan pencegahan, nanti bisa kita sampaikan ya sosialisasi, termasuk kita diskusi hari ini kan bagian dari pencegahan pelanggaran untuk masyarakat paham, mengedukasi ya. Kemudian yang kedua adalah penindakan. Penindakan ini bisa lakukan penanganan pelanggaran termasuk penyelesaian sengketa proses. Nah, saya ingin memulai dari proses kegiatan pencegahan yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selama 2023 kemarin kita sudah melakukan kegiatan pencegahan total dari yang diakumulasi dikerjakan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu ada 27.000 sekian. Banyak dengan sekali. Berbagai bentuk. Ada talkshow, ada imbauan kepada peserta pemilu, kemudian ada saran perbaikan, ada podcast, kemudian dan lain-lain. Itu sebagai bentuk pencegahan. Kita itu dalam melakukan pencegahan itu diatur dalam ada satu namanya Perbawaslu 18 tahun 2020 itu melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang demikian ini. Jadi sebelum tahapan kampanye jalan misalnya di 28 November dulu, itu kita sebelumnya itu sudah berbagai macam upaya kita kerjakan. Tamengin dulu iya, gitu ya? Iya, ada 7 bentuk pencegahan yang dikerjakan. Terus kemudian kalau fungsi yang kedua adalah fungsi penindakan atau penanganan pelanggaran. Sampai hari ini sudah cukup banyak yang kita lakukan proses penanganan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana. Termasuk diantaranya saat ini yang sedang berproses itu paling tidak sudah sampai naik ke tahap penyidikan di Jawa Tengah sudah ada 2. Ada 2 di Jawa Tengah. Di Kabupaten Purworejo itu kampanye dengan melibatkan itu tadi, kampanye dengan melibatkan orang yang belum punya hak pilih. Sederhananya melibatkan anak-anak. Tapi ini dalam kampanye dalam bentuk di media sosial ini sudah naik ke penyidikan karena ini pidana, naik ke Gakumdu. Terus kemudian yang kedua juga sudah naik ke penyidikan itu di Kabupaten Batang. Batang apa itu Mas? Batang ini perusakan alat peraga kampanye. APK. Jadi ada APK peserta pemilu tertentu yang kemudian dirusak dan itu dilaporkan ke Bawaslu, dan sekarang teman-teman Batang, Gakumdu Batang sedang berproses melakukan penindakan pelanggaran. Di luar itu, Mbak, ada fungsi sengketa. Sengketa ini fungsi atau kewenangan Bawaslu dalam melakukan proses penyelesaian sengketa ya. Kalau dalam kampanye ini ada istilahnya sengketa acara cepat. Ini didelegasikan kepada teman-teman Panwascam untuk menyelesaikannya. Total keseluruhan kalau tidak salah ada 10. Sejak 28 November. Ya, terbanyak itu kalau tidak salah di Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Batang, ada di Kabupaten Purworejo juga, dan beberapa yang lain. Paling banyak Semarang, apa nih Mas? Gini, jadi sengketa itu gini, misalnya alat peraganya partai tertentu dipasang, nutupin alat peraganya yang lain. Nah, ini kan berseteru. Tugas dari Bawaslu, pengawas yang kemudian didistribusikan atau dilimpahkan kepada Panwascam itu memediasi untuk kemudian dicari jalan penyelesaian terbaik. Nah, beberapa selama tahun 2023 kemarin dari itu sudah ada 10 proses penyelesaian sengketa acara cepat. Jadi ya nyegah ya nindak ya. Nah, satu lengkap paket ya, gado-gado ya. Satu paket lengkap. Karena kan kita juga sering lihat juga waktu kita scroll media sosial. Jadi ada baliho A tempel belakangnya yang ini nggak terima karena dia ngerasa aku duluan. Iya, inilah yang kemudian kita mediasi, namanya penyelesaian sengketa acara cepat. Kemudian ditemukan titik temu win-win solution, kemudian dituangkan dalam sebuah putusan. Karena memang harus tidak lanjuti ya Mas. Kalau enggak itu jangan sampai ada gesekan. Iya, dan itu terbanyak di Indonesia ini.
Oh, terbanyak. Penyelesaian sengketa acara cepat pada tahapan kampanye di Jawa Tengah itu sementara ini menduduki sejak 28 November itu ya. Paling banyak. Tertinggi di Indonesia ini sengketa acara cepat. Berarti kan memang harus sebenarnya perlu edukasi juga pada relawan, pada peserta. Karena itu tadi Mbak, kampanye itu ya memang ada edukasi politik, tidak termasuk mengedukasi kepada pemilih visi misi program dari peserta pemilu, entah itu partai politik, pasangan calon atau perseorangan DPD, yang kemudian apa sih yang ditawarkan, kemudian harus menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan pilihannya nanti. Nah itu dia, kadang masyarakat tuh biasanya pilihannya injury time Mas. Kalau saat ini mungkin masih menimang belum menentukan ya. Tapi injury time semoga tidak ada yang golput, jangan sampai ada yang golput ya. Pokoknya tetap 14 Februari tunjukkan kasih sayangmu dengan nyoblos di TPS terdekat. Kita akan bahas lagi Mas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita yaitu do and don't. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat masa kampanye. Mas Nurholik, tadi kan pembahasan kita memang cukup ini ya, membuat masyarakat aware, teredukasi semoga ya. Jadi hal-hal yang mungkin bagi masyarakat itu mungkin boleh, tapi sebenarnya itu nggak boleh, termasuk kampanye ngajak anak-anak, itu nggak boleh ya Mas ya. Kemudian kemarin tuh kita dapat dari masyarakat yang nyampaikan unek-unek, nanti kalau waktu rapat terbuka, rapat umum, kampanye terbuka itu boleh nggak ada konvoy, karena kan katanya nih mereka bilangnya konvoy rame-rame seperti itu agaknya seru kalau kampanye. Nah, padahal sebelumnya sudah ada kan rahasia-rahasia knalpot brong untuk menciptakan Jateng zero knalpot brong. Ini kalau dari Bawaslu sendiri untuk kampanye nanti tuh boleh nggak ada konvoy seperti nggak itu? Boleh. Nggak boleh. Ini bahkan sejak pemilu 2019 ya sudah ada pengaturan bahwa arah-arahan konvoy itu tidak diperkenankan. Cuman itu penegakan hukumnya terhadap soal itu menjadi kewenangannya kepolisian. Dalam hal ini Lantas ya. Lantas di Lantas kalau di tingkat Polda. Tentunya ini ya penegakan hukumnya menggunakan undang-undang tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan umum. Tapi tidak ada salahnya kemudian karena ini ada beririsan dengan tahapan pemilu Bawaslu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran itu ya kita sampaikan rapat umum boleh tapi tidak perlu ada konvoy dan arak-arakan. Karena itu juga tidak menimbulkan tidak kondusif ya situasi dan suasana. Mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat lain lah. Termasuk keselamatan juga kan? Iya betul. Kalau konvoy seperti itu, kadang kalau konvoy rame-rame ada yang nggak pakai helm, ada yang knalpotnya nggak standar. Jadi bagi besok tanggal 21 kalau ada yang mau ikut kampanye monggo, tapi jangan ada konvoy dan tidak ada lagi knalpot brong ya Mas ya. Karena itu memang mengganggu. Karena ada kontrolnya Mbak, sebenarnya untuk kegiatan kampanye rapat umum besok ya, itu harus ada, termasuk yang sekarang pertemuan terbatas juga, ada pemberitahuan namanya. Pemberitahuan yang dikirimkan oleh peserta pemilu, dimohonkan kepada kepolisian, ditembuskan ke Bawaslu dan KPU. Di dalam pemberitahuan tersebut termasuk memuat siapa yang bertanggung jawab, pesertanya berapa, terus kemudian lokasinya di mana dan lain sebagainya. Kepolisian kalau kemudian sudah dianalisa dan layak untuk diberikan bahasanya izin pemberitahuan ya, kemudian diterbitkan STTP, surat tanda terima pemberitahuan, termasuk dalam rapat umum besok kayak gitu. Dan ingat juga Mbak, selain rapat umum kan ada iklan ya, iklan kampanye. Itu hari ini belum boleh loh, baru dimulainya 21 Januari. Baru dimulai tanggal 21 Januari, jadi untuk iklan baru dimulai tanggal 21 nanti ya termasuk penjadwalan penjadwalan rapat umum itu nanti ditentukan oleh KPU dan hari ini 1-2 hari sedang berproses. Jadwal paslon ini nanti dapat berapa kali giliran. Kemudian ini berarti mitigasinya lebih mudah supaya nanti tidak ada benturan yang kemudian dalam penjadwalan ini tentu juga dirembuk secara bersamaan antara KPU, peserta juga, terus Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita mitigasi betul agar ya itu tadi yang dimitigasi aja kadang-kadang. Kadang-kadang tuh masyarakat kalau sudah
euforia, kadang kalau sudah fanatik ya fanatik seperti itu lah yang kita harapkan, jangan sampai ada gesekan gitu kan. Takutnya nanti kalau waktu kampanye terbuka langsung waktu ada acara musik atau apa, kadang senggolan gitu udah meletup kadang loh Mas. Jangan sampai kemudian ya ini bareng-bareng saya kira mewujudkan pemilu yang damai, pemilu yang asik, itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Penyelenggara itu ya KPU dan Bawaslu, tapi juga seluruh masyarakat, termasuk masyarakat pemilih. Jadi kita buktikan kepada dunia bahwa pesta demokrasi yang akan dihelat bersamaan dengan Hari Valentine, kasih sayang. Jadi hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya itu adalah wujud kasih sayang kita terhadap negara dan bangsa. Oke. Mas Nurholik, sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan, tapi karena durasi yang terbatas, kita memberikan waktu pada Mas Nurholik untuk menyampaikan pesan maupun himbauan pada masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Lia. Jadi seluruh masyarakat di Jawa Tengah, teruntuk secara khusus kepada pemirsa Kompas TV, kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kesempatan ini ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama agar berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. Jadi proses-proses tahapan-tahapan yang ada agar diikuti, apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, segera untuk lapor ke pengawas terdekat. Karena partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ini menjadi satu entitas penting untuk menentukan kualitas demokrasi kita di masa yang akan datang. Yang kedua, saya kira waktu pelaksanaan pemilu, penggunaan hak pilih, pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat ini sudah semakin dekat. Barangkali ada yang belum didata sebagai pemilih dan lain sebagainya, atau mau pindah milih, itu untuk segera menghubungi penyelenggara pemilu terdekat, baik itu KPU maupun Bawaslu. Yang terakhir sekali, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, mari bersama-sama ciptakan sejarah pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini sebagai pesta demokrasi atau demokrasi elektoral yang bermartabat, berintegritas, dan sangat demokratis untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi negara dan bangsa kita. Saya kira itu. Terima kasih Mas Nurholik atas waktunya. Semoga informasi yang kita bagikan pada pemirsa sekalian ini bisa memberikan edukasi. Jadi tidak ada miss di antara masyarakat, jadi bisa menghindarkan supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan. Saya juga terima kasih diberikan kesempatan ini, bagian dari edukasi juga kepada publik. Ya, terima kasih Mas Nurholik atas waktunya. Ya saudara, demikian tadi Sapa Jateng. Semoga perbincangan kita bisa menjadikan inspirasi bagi Anda semua. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.